Om Swastiastu, selamat pagi, selamat siang, maupun selamat malam untuk semuanya. Di sini kami akan menginformasikan suatu tempat wisata sekaligus tempat ibadah yang bernama Pura Besaki. Untuk informasi lebih lengkapnya, kami akan jelaskan dalam beberapa menit ke depan. Yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Yosefin Utami Yolanda Bosco, dan dua teman saya yaitu Ikomang Agustinar dan juga Joshua Puniwan Yahya. Pada bagian pertama ini saya akan menjelaskan mengenai tempat dari Pura Besaki sendiri. Pura Besaki berasal dari kata Basuki yang artinya selamat. Pura Besaki terletak di lereng Gunung Agung, Desa Besaki, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Bali. Nah, Pura Besaki ini terletak sejauh 5,2 km dari kota Denpasar dan dapat ditempuh melalui jalur darat kurang lebih 1,5 jam. Untuk bagian kedua ini, saya akan menjelaskan mengenai informasi apa yang bisa kalian dapatkan dari Pura Besaki. Pura Besaki memiliki harga tiket masuk yaitu sebesar Rp30.000 untuk jam operasionalnya yaitu dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Pura Besaki merupakan salah satu tempat ibadah terbesar di Pulau Bali. Selain tempat ibadah, Pura Besaki juga merupakan tempat wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Setiap harinya wisatawan menikmati keindahan Pura Besaki dan juga panorama dari Gunung Agung di belakang pura. Pura Besaki memiliki luas tanah sebesar 20 hektar dan memiliki 46 pura besar dan kecil yang terbagi menjadi 3 bagian. Apa saja sih 3 bagian dari Pura Besaki? Nah, pura yang pertama yaitu Pura Penyungsungan Jagat, terdapat 20 pura. Lalu yang kedua yaitu Pura Kawitan, terdapat 17 pura. Dan yang ketiga yaitu Pura Dadya, terdapat 9 pura. Nah, tadi kan kalian sudah banyak sekali mendengar informasi mengenai Pura Besaki. Seperti terdapat banyak sekali macam-macam pura dalam Pura Besaki. Nah, kalian mesti penasaran dong, bagaimana sih posisi-posisi atau tata letak dari pura-pura tersebut? Nah, di sini saya akan membahasnya dalam sebuah denah. Ini adalah denah dari Pura Besaki. Nah, terlihat pada denah Pura Besaki dengan luas 20 hektar ini, terdapat banyak sekali bangunan-bangunan dan pura-pura yang memiliki makna-makna tertentu. Nah, di sini saya akan membahas sedikit mengenai struktur bangunan pura dalam Pura Besaki ini. Nah, struktur bangunan pura dalam Pura Besaki ini mengambil konsep arah mata angin. Yang pertama adalah Pura Penataran Agung. Pura ini terletak pada arah tengah sebagai pusat mandala. Pura ini bertujuan untuk memuja Dewa Siwa. Yang kedua adalah Pura Gelap. Pura ini terletak pada arah timur yang bertujuan untuk memuja Dewa Iswara. Kemudian kita lanjut ke pura yang ketiga adalah Pura Kilulung Kretek. Pura ini terletak pada arah selatan yang bertujuan untuk memuja Dewa Brahma. Kemudian lanjut ke pura yang keempat adalah Pura Ulun Kulkul. Nah, pura ini terletak pada arah barat yang bertujuan untuk memuja Dewa Mahadewa. Kemudian lanjut yang kelima adalah Pura Batu Madeg. Nah, pada pura ini terletak pada arah utara yang bertujuan untuk memuja Dewa Wisnu. Nah, itu tadi tata letak dan posisi dari Pura Besaki. Nah, tentunya kalian belum puas bukan jika kalian belum melihat sosok dari Pura Besaki ini. Nah, berikut ini saya akan menampilkan sedikit cuplikan video dari Pura Besaki.
Pada penjelasan ini saya membagi menjadi dua bagian, yaitu sejarah dan tujuan pembangunan. Bagian pertama yaitu sejarah pembangunan Pura Besaki yang bermula di tahun 1284 oleh Si Markandeya yang merupakan pemuka agama keturunan India. Si Markandeya membangun Pura Besaki karena mendengar suara gaib ketika ia bermeditasi di dataran tinggi Dieng. Ia dan pengikutnya membelah hutan Jawa untuk sampai ke Bali. Sesampainya di Bali, ia menanam sebuah kendi yang disebut Basuki yang artinya selamat. Lama-kelamaan dikenal menjadi Besaki. Penjelasan bagian kedua yaitu tujuan pembuatan atau pembangunan Pura Besaki. Sebelum melakukan pekerjaan, Sri Markandeya melakukan upacara ritual mecaru. Upacara dilaksanakan untuk menjaga keharmonisan antara manusia dengan alam yang dilakukan oleh umat Hindu di Bali. Selain itu, mereka juga menanam 5 logam atau pancadatu yang terdiri dari emas, perak, tembaga, perunggu, dan besi, dan juga mirah adi sebagai permata utamanya. Kegiatan tersebut dilakukan agar mereka selamat dalam melakukan pekerjaan merambah hutan di lereng Gunung Agung. Dan ternyata pada saat melakukan pekerjaan merambah hutan, tidak ada bencana lagi. Awalnya juga Pura Besaki digunakan untuk pelinggih atau tempat pemujaan sebagai perwujudan menstanakan yang dipuja atau diupacarai yang sudah dijelaskan dalam arsitektur pura. Setelah kita mendengar penjelasan-penjelasan tentang Pura Besaki seperti informasi tempat di mana Pura Besaki itu ada, terus tadi juga ditunjukkan denah-denah atau peta wilayah yang ada di komplek Pura Besaki, terus kita juga tadi diberitahu tentang sejarah dan tujuan pembuatan Pura Besaki yang sebenarnya itu apa, atau yang dulu itu dibuat seperti apa. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam apa yang dihadapi oleh Pura Besaki atau masalah apa yang dihadapi oleh Pura Besaki. Masalah yang dihadapi oleh Pura Besaki ini adalah masalah kebersihan. Kebersihan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan, tetapi untuk menjaganya juga itu adalah hal yang paling sulit. Nah, masalah kebersihan juga ya di Indonesia kita tahu sendiri, udah seperti lagu lama lah. Ya tetap begitu-begitu saja dan kita juga tahu tidak ada perkembangan yang signifikan gitu. Nah, buang sampah sembarangan dan semacamnya masih saja dilakukan. Bahkan di Pura Besaki pun masih ada oknum-oknum yang melakukan ini. Padahal kita tahu sendiri, pura adalah tempat beribadah orang Hindu atau bisa disebut juga tempat yang sakral. Tapi tetap saja masih ada oknum-oknum yang membuang sampah sembarangan di tempat itu. Nah, untuk menanggulangi masalah ini, kami memberikan 3 solusi. Untuk solusi yang pertama ini, kita akan menambahkan pelang-pelang atau papan peringatan dilarang membuang sampah dengan dituliskan dendanya. Nah, pelang atau papan peringatan ini akan ditempatkan pada tempat yang akan dilihat oleh banyak orang. Kenapa papan ini dituliskan dengan dendanya? Ya karena kami itu sadar bahwa orang-orang lebih takut kena denda dan lebih sulit untuk diajak untuk menjaga kebersihan. Jadi kami menuliskan dendanya. Untuk papan juga kami akan mendesainnya secara kreatif dan menarik perhatian agar orang tuh lebih sering membaca. Nah, untuk papan peringatan kami akan menyediakan dengan 2 bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Karena kami juga sadar tidak semua kok yang membuang sampah sembarangan itu adalah wisatawan domestik atau wisatawan negara sendiri. Karena ya memang ada indikasi juga orang-orang luar atau mancanegara itu yang membuang sampah sembarangan. Jadi kami menyediakannya dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Untuk dendanya kami juga tidak main-main, dendanya akan dikenakan dengan denda yang lumayan mahal, yaitu 200.000 sampai 1 juta. Untuk solusi yang kedua, kami akan membuat dan mengembangkan vending mesin penukar sampah menjadi uang atau hadiah yang lain. Nah, vending mesin ini kami meminjam konsep dari Recycle and Save Smart Reverse Vending Machine yang ada di Singapura. Nah, untuk vending mesin yang akan kami kembangkan tidak hanya untuk sampah botol plastik saja, tapi juga bisa untuk sampah yang lain dengan satuan berat. Nah, untuk konsep atau mekanismenya, untuk yang botol plastik sendiri, orang-orang akan memasukkan botol plastik. Nah, untuk komputer kami nanti akan mengecek berapa volume dan beratnya, lalu akan dikeluarkan struk atau resi. Nah, itu akan dituliskan nominal yang akan didapatkan, volume dan berat sampah yang dimasukkan. Setelah itu uang akan keluar dalam bentuk receh atau kertas. Nah, untuk sampah yang lain itu sama konsepnya, cuma berbeda saat sampah dimasukkan, komputer kami akan menimbang
Jadi berapa berat sampah yang dimasukkan, lalu keluar stroke resi sama itu beratnya berapa, lalu nominal yang akan didapatkan, lalu akan keluar uang di bawah atau setelah itu keluar uangnya. Nah, untuk vending mesin sendiri, kami akan mengembangkan vending mesin dalam bentuk yang kreatif dan tidak biasa supaya orang-orang tuh tertarik untuk menggunakannya. Nah, untuk vending mesin sendiri kami yakin orang-orang pasti akan menggunakannya terus dan ya selama mesin ini tidak rusak dan tidak dibobol orang, ini akan terus digunakan karena ini lebih praktis dan orang-orang mendapatkan uang hanya untuk membuang sampah. Untuk solusi yang ketiga, kami akan memberikan CCTV dengan speaker untuk memantau dan memberi himbauan atau teguran pada pelaku pembuangan sampah sembarangan. Nah, ini kami meminjam konsep dari perlintasan jalan atau lampu merah. Sekarang kan lampu merah sudah ada CCTV dengan speaker. Saat orang melewati zebra crossnya, speaker akan berbunyi dan memberi himbauan kepada orang. Kepada pengendara motor, dari arah Pomat untuk Ade, Mio Biru. Anda terpantau CCTV tidak menggunakan helm. Nah, kami meminjam konsep itu di Pura Besaki ini. Untuk saat ada orang yang buang sampah, speaker akan berbunyi itu untuk memberi teguran dan himbauan kepada pelaku. Demikian solusi-solusi yang kami berikan. Kami berharap solusi yang kami berikan ini bisa membuat Pura Besaki menjadi lebih bersih dari sekarang, dan kami juga paham bahwa solusi-solusi yang kami berikan ini akan mencakup biaya yang lumayan mahal dan banyak, tapi untuk solusi ini adalah solusi yang paling relevan dan cocok untuk diterapkan pada zaman-zaman sekarang.